Hari ini kita membuka laporan polisi terhadap Saudara Vicky Prasetyo atas perbuatan dugaan tindak pidana penipuan terhadap klien kami dalam proyek mini soccer dan juga konstruksi jalan beton yang ada di Jalan Lingkar Tanjung Pura. Untuk saat ini yang saya lihat, yang tersusun dalam pikiran saya ini, ya artis ini mencoba untuk, saya katakan, dia untuk ya membela diri. Hari ini saya Muslim demi Allah ya, putri saya terganggu banget gitu loh ya, karena dia dipojokkan dengan seperti itu, sedih saya gitu loh. Nah sekarang kalau nominal urusannya bisa selesai walaupun lapangannya hancur, bisa nggak kalian mengembalikan hati sakit hatinya anak saya? Kasus dugaan penipuan lagi-lagi menodai perjalanan hidup artis papan atas tanah air, Vicky Prasetyo. Ia, pria yang dikenal lewat petualangannya mengarungi kisah romansa dengan sederet wanita itu, telah dilaporkan oleh seorang kontraktor bernama Omri Manurung yang bekerja sama dengannya dalam pembangunan kompleks olahraga bernama Gladiator Arena. Kabar itu tentu membuat kaget jutaan pasang mata, lantaran citra Vicky yang lambat laun mulai membaik. Namun ternyata, kemalangan Vicky telah terlebih dulu diramalkan oleh sesosok anak indigo bernama Mr. Puzzle. Ia dalam kunjungannya pada salah satu podcast di tahun 2023 lalu, Mr. Puzzle menyusun sebuah prediksi akan munculnya kasus dugaan penipuan oleh seorang publik figur yang gagal memenuhi mimpinya untuk melenggang ke Senayan. Menariknya, aksi pembantahan yang dilakukan Vicky juga telah diprediksi oleh Mr. Puzzle. Lantas, apa saja prediksi Mr. Puzzle soal kasus dugaan penipuan yang menimpa Vicky? Serta bagaimanakah pula reaksi Mr. Puzzle melihat prediksinya yang menjadi kenyataan? Ada artis yang caleg, terus dia nggak kepilih, dan di situ ada skema keuangan. Dan itu mungkin teman-teman media juga udah tahu ya. Dan sudah terbukti juga dia gagal dan dia bangkrut dan nantinya akan tersandung hukum. Ini akan prosesnya panjang sekali. Ini atas dugaan kemarin itu puzzle yang tersusun dalam pikiran saya ini mengenai anggaran. Seperti yang tersusun dalam pikiran saya, puzzle ini sangat jelas sekali proses untuk hukum ada. Dan ini akan panjang. Dan endingnya pasti ada. Ini akan panjang, prosesnya akan terus menerus dan nanti akan satu persatu dia akan terbuka mengenai money. Hari ini kita membuka laporan polisi terhadap Saudara Vicky Prasetyo atas perbuatan dugaan tindak pidana penipuan terhadap klien kami dalam proyek mini soccer dan juga konstruksi jalan beton yang ada di Jalan Lingkar Tanjung Pura. Oke, kita tidak bilang penggelapan dana atau penipuan, dan yang jelas di sini banyak sekali sumber-sumber uang yang dia pakai. Kerugian yang dialami oleh klien kami sebesar 1.841.800.000 rupiah untuk 3 pekerjaan, 2 unit mini soccer dan juga 1 unit konstruksi jalan beton di lokasi proyek tersebut. Untuk saat ini yang saya lihat, yang tersusun dalam pikiran saya ini, ya artis ini mencoba untuk, saya katakan, dia untuk ya membela diri dan endingnya pasti akan ada antara perdamaian atau hukum. Ini di sini yang sangat jelas hukum. Sebenarnya kita udah terlalu menutup diri sih saya sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini gitu loh. Makanya mohon maaf kayak teman-teman mungkin
ngejar minta klarifikasi saya agak sulit, saya harus konsultasi dulu gitu. Semuanya tuh sekarang udah ada pendewasaan diri deh, udah kita hidup tuh tertata gitu loh. Cuma ya kita mengendarai mobil yang nggak nabrak mobil, ya kita ditabrak mobil kan. Nah kalau menurut saya, ini saya ditabrak sama hak saya sendiri. Kalau menurut saya terlalu awal aja untuk menentukan seseorang dengan dihakimi seperti itu gitu loh. Sementara kita sendiri adalah kerjasama, saya sebagai orang yang PT yang memiliki lahan tersebut, kemudian ada orang yang menawarkan diri untuk mengerjakan beberapa proyek di situ, salah satunya lapangan mini soccer internasional itu. Terus kita punya kesepakatan yang kalau memang sudah selesai baru ada pembayaran gitu loh. Terus tiba-tiba saya nggak tahu angka 1,8 itu dari mana, hasilnya apa, itu yang saya nggak tahu. Terus keduanya, tidak ada di dalam klausul perjanjian atau apapun yang saya harus membayar setiap progres perkembangan gitu. Misalkan termin gitu, makanya tiba-tiba langsung dibilang penipuan kontraktor gitu. Jadi artinya dengan pemberitaan yang mereka bangun, opininya jelas-jelas sangat merugikan klien kami, ya. Maka ke depan apakah kami akan mengambil langkah hukum atau bagaimana, tentunya saya sih nyatakan harus. Tapi nanti akan dibicarakan manajemen Gladiator tentunya apakah Laporan. ya kita akan melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik dikarenakan apa yang disampaikan, apa yang narasi dibentuk oleh pihak mereka itu tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang ada. Memang di sini sebentar. Ya, yang tersusun dalam pikiran saya, puzzle yang tersusun dalam pikiran saya di sini, artis ini memang sangat menggebu-gebu sekali untuk menjadi orang atau caleg yang terpilih. Dan di sini dia, kita bilang tidak mengalahkan segala cara ya, tapi dia ini mencari sumber-sumber untuk memenangkan itu semuanya, atau sumber-sumber dana. Terlepas dari prediksi Mr. Puzzle yang kini seolah menjadi kenyataan, belum lama ini Vicky Prasetyo telah maju ke depan halayak luas untuk memberikan klarifikasinya soal kasus dugaan penipuan tersebut. Dengan didampingi adik perempuan dan kuasa hukumnya, yakni Sunan Kalijaga, Vicky pun membantah tegas berita miring yang menodai namanya itu. Dalam kesempatan yang sama, Vicky pun membeberkan bahwa dirinya mengantongi surat perjanjian yang menyebut jelas dirinya belum wajib melakukan pembayaran karena proses pembangunan belum selesai. Menariknya, aksi klarifikasi yang dilakukan oleh Vicky sontak dibalas oleh sang pelapor yang memamerkan sederet bukti yang tak kalah kuat, seperti bukti transfer dan juga rencana anggaran biaya. Yang lebih menariknya lagi, pada aksi saling lempar tuduh itu, pihak Vicky melemparkan sindiran pedas kepada sang pelapor, yang menurut mereka telah membangun lapangan yang rusak. Selain itu, sang pelapor juga dituding melakukan beberapa kecurangan terkait material bangunan yang digunakan. Lantas, seperti apa aksi saling lempar tudingan yang dilakukan kedua belah pihak? Seperti apa pula kecurangan pihak pelapor menurut Vicky Prasetyo? Besi 8 wirelessnya kan kita mintanya wireless ya. Kalau mintanya wireless tuh udah jadi, besi jadi, full ulir, SNI, jelas di spesifikasinya. Tapi dia bikin wirelessnya rakit sendiri, besi 6 polos, tanpa ulir. Dia bikin sendiri, gimana nggak mau bikin ini jadi retak. Jelas saya stop pembangunannya. Saya pas ngecek ke lapangan, bener kayak gini. Pas setelah ini wirelessnya langsung saya stop pengerjaannya pada saat itu. Tidak ada itu di dalam perjanjian, tapi ada RAB kami sampaikan besi diameter 6 polos. Ini ada RAB-nya. Ini sepele masalah besi, tapi itu adalah fondasi. Spesifikasi. Ya, spesifikasi material. Besi ulir 8 ya. Namun demikian faktanya silahkan nanti teman-teman lihat, ini besi 6 polos. Jadi berdasarkan ini kalau bahasa disampaikan 8 mili dasarnya dari mana? Saya nggak tahu. Karena RAB yang kami pernah sampaikan itu dan secara teknis pun diketahui orang tekniknya itu disetujui. Itu 8 dan tidak bicara wireless. Tapi kami sampaikan kami pasang besi 6. Itu ada di sini diameter. Polos. Besi 6 Tidak polos. ada 8, tidak ada itu nggak ada. Ini ada RAB-nya kok. Itu apa namanya? Vicky yang menipu atau siapa yang menipu?
Ya. Jadi tolong sekali lagi kita bicara hukum, jangan bikin masyarakat jadi tambah bodoh gitu loh sama hukum. Ya paling kita somasi sih untuk pertanggungjawaban pembangunan, karena tadi kan besinya nggak sesuai, apanya nggak sesuai, biar sedikit banyak kita udah ada uang yang masukkan, gitu. Itu aja sih. Itu. Ini dari ini. Iya, kalau segini cukup, ya. Terus ini, ya. Ini nggak mungkin bisa dimainkan. Coba saya tanya kalian yang sering main bola atau ada anak kalian. Dan kedua, lapangannya itu sedang ada bermasalah gitu. Ada yang main bola di sini kan nggak bisa dimainkan, ini pembangunannya gagal. Di dalam spesifikasi kita itu di MOU, kita tuh ada spesifikasi antar jarak drainase itu 2,1 meter. Tapi tadi diukur sama, kemarin diukur sama tukang saya, jaraknya tuh 4,3 meter. Dari spesifikasi di sini aja udah jelas dong kalau dia itu tidak sesuai spesifikasinya sama kesepakatan kita, sama yang sekarang nyatanya tuh nggak sesuai. Mbak Bella nggak terima bangunannya seperti itu. Ya udahlah, kita coba musyawarah dulu deh gitu, karena kan biar bagaimanapun siapa tahu dia kesulitan ya, permasalahan keuangan dan lain-lain. Ayo kita diskusi, tiba-tiba ada di Polres. Nah itu yang saya bingung. Kemudian tadi ada foto yang disampaikan bahwa ada tergenang air dan lain-lain. Itu kan dalam keadaan sekarang. Tanah di Karawang itu bekas sawah, gitu loh. Semua tanah di Karawang bekas sawah dan labil. Ini video aslinya baru jadi. Karena memang itu ada privilege lah, pembangunannya akan dibayar setelah jadi. Karena kalau kita lapangannya tiba-tiba kita bayar terus jadi, kita pernah punya masalah kayak banjir, pasti kontraktornya udah nggak mau tanggung jawab lagi. Itulah alasan kita untuk, kita udah punya pengalaman ini. Udah hati-hati bangun lapangan, yang penting kita akan selesai. Kan lapangan itu terlihat, nggak mungkin dong kita nggak membayar kalau tidak terlihat dia digunain dan dikomersilkan gitu. Bagaimana klien kami bertanggung jawab saat ini, sedangkan uangnya pun, tagihannya pun, invoice-nya pun belum dibayarkan oleh saudara Piki. Ya, yang pasti tentunya kami juga nanti akan menghimbau ya para pihak, tentunya pihak yang berwajib kami minta betul-betul profesional dalam arti bisa lebih melihat ya dari sisi fakta hukum yang berbicara. Nanti pengadilan yang memutuskan apakah laporan itu terbukti atau tidak penipuannya. Gitu loh. Pasalnya? Pasal 378 KUHP pidana. Tak bisa dipungkiri, panasnya konflik antara Vicky Prasetyo dan Omri Manurung telah melahirkan kisah pilu yang tidak bisa dihindarkan kedua belah pihak. Ya, dalam konferensi pers klarifikasinya yang diselenggarakan Vicky pada tanggal 4 Maret 2024 kemarin, ia menuturkan jeritan hatinya yang tak mampu membendung rasa sedih tak bertepi usai melihat putri kecilnya menjadi bahan olok-olok teman sekolahnya karena kasus ini. Di lain pihak, Omri Manurung turut pula merasakan itu. Bagaimana tidak, imbas kerugiannya yang disebut mencapai angka miliaran rupiah, Omri terpaksa menjual mobil serta menggadaikan rumahnya. Permasalahan ini sudah nyampe ke hatinya anak-anak saya. Jadi apapun saya akan perjuangkan, apalagi saya didampingin sahabat saya sendiri. Ya, karena saya kemarin habis jalan juga tentang bullying ya. Mungkin Mas Arif dan beberapa media tahu betapa pentingnya saya tanpa dibayar, saya ikut ke event untuk bullying. Kenapa ini agak nyambung sedikit ya? Kenapa? Karena hatinya anak-anak itu harus kita jaga. Framing dia bikin dibully di sekolah itu karena dasarnya sesuatu. Saya udah, kalau secara nilai sudah cukup besar, Pak. Sudah cukup besar yang kami keluarkan dari pekerjaan itu. Mungkin sudah tahu ada 2 unit mobil, rumah kita pun sudah akan disita orang karena kita pakai uang orang sebenarnya. Kita pinjam duit teman-teman karena kepercayaan, ada lihat project, karena itu tadinya orang pikir oh itu artis, pasti berpikir kan ada uangnya gitu ya. Yang pastinya karena tidak ada pembayaran sesuai yang dijanjikan beliau, ada pasti kita kesulitan. Masih ada beberapa yang belum kita selesaikan dan itu banyak tekanan sebenarnya buat kita sendiri karena atas janji-janji beliau sudah berulang kali dan kita juga sampaikan beberapa pekerja kita, baik ada supplier itu ada yang masih memberikan tekanan kepada kita kalau itu tidak diselesaikan. Makanya saya mengejar beliau selama ini
karena tidak ada etikat baik. Makanya saya sampaikan kepada kuasa hukum kami, apa yang disampaikan itu mungkin itu yang terbaik, Bang. Ya kalau secara respon keluarga sebenarnya sih kita nyampaikan ini nggak enak juga kan, karena posisinya gini, apalagi kalau anak-anak kita di rumah kan, kita kan datang gitu, Pak mobilnya mana, kok mobil nggak ada, kan pengen jalan-jalan gitu ya Mas ya. Mungkin semua kita punya keluarga, punya anak, di saat kita sesuatu itu bekerja, kita punya sesuatu, tiba-tiba yang punya kita miliki itu tuh nggak ada lagi, anak-anak kita kan sedih, Pak ayo dong Pak kita mau jalan-jalan, mobilnya mana. Itu kan sedih banget perasaan kita kan. Mungkin kita semua ini punya anak lah yang kadang-kadang kalau kita punya masalah pasti kita simpan dong ya kan. Kita nggak mau cerita seperti apa anak-anak kita masih kecil gitu. Akhirnya saya bilang, sabar ya nak, mobil kita masih dipakai sama teman. Setelah ini ya, jangan ngerengek-ngerengek, Pak saya kemarin karena didesak ini, akhirnya ngadep lagi. Enggak, saya hidup, mohon maaf ya, apalagi udah anak saya luka begini ya, mau hidup apapun, ya perjalanan saya udahlah, mau seperti apapun kita udah pernah gitu loh. Jadi bukan hal yang menakutkan buat saya untuk fight masalah hukum, apalagi difaktakan yang benar dan didampingi sama sahabat saya yang udah memang paham ya di bidang ininya gitu loh. Jadi kalau menurut saya harusnya diskusi dulu yang baik gitu loh, jangan udah berbicara tapi tidak fakta kemudian balik lagi gitu loh dengan musyawarah gitu loh. Kalau menurut saya itu udah bukan jalur musyawarah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.